Hei Sobat Sarana, selamat datang di channel Sarana Sejarah. Hari ini, kita akan membahas peristiwa sejarah yang penting, yaitu Perjanjian Gianti, suatu perjanjian diplomatik yang memengaruhi pembagian kekuasaan di Nusantara pada abad ke-18. Mari kita lihat lebih jauh dan lebih lengkap. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa like, komen, subscribe dan share untuk menambah wawasan sejarahmu di Sarana Sejarah, sarana belajar sejarahmu. Latar belakang sejarah Perjanjian Gianti. Perjanjian Gianti, dalam bahasa Jawa, Prajanjen ing Gianti, dalam bahasa Belanda, Verdrag van Gianti, adalah sebuah perjanjian antara VOC dengan Pangeran Mangkubumi. Perjanjian tersebut secara resmi membagi kekuasaan Kesultanan Mataram kepada Sunan Pakubuwana III dan Pangeran Mangkubumi. Perjanjian Gianti, yang ditandatangani pada tahun 13 Februari 1755 di Desa Gianti, Jawa Tengah, merupakan hasil dari persaingan kekuasaan di antara kesultanan di Jawa. Perjanjian ini mengatur pembagian wilayah dan kekuasaan antara Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Perjanjian ini merupakan hasil utama dari Perang Tahta Jawa ketiga pada tahun 1749-1757. Sunan Pakubuwana II, Sunan alias Susuhunan Mataram, telah mendukung pemberontakan Tionghoa melawan Belanda. Pada tahun 1743, sebagai konsekuensi untuk pemulihan kekuasaannya, Sunan terpaksa menyerahkan pantai utara Jawa dan Madura kepada perusahaan Hindia Timur Belanda. Sunan Pakubuwana III didukung kompeni menggantikan tahta setelah wafatnya Sunan Pakubuwana II, namun ia harus menghadapi saingan ayahnya, Pangeran Sambernyawa, yang pernah menduduki suatu daerah bernama Sukawati, sekarang Sragen. Pada tahun 1749, Pangeran Mangkubumi, adik Sunan Pakubuwana II, yang tidak puas dengan kedudukannya yang lebih rendah, bergabung dengan Pangeran Sambernyawa dalam menentang Pakubuwana III. VOC mengirim pasukan untuk membantu Pakubuwana III, tetapi pemberontakan terus berlanjut. Baru pada tahun 13 Februari 1755 itu Perjanjian Gianti. Isi Perjanjian Gianti. Perjanjian Gianti mengatur pembagian wilayah antara Kesultanan Surakarta yang dipimpin oleh Pakubuwono III dan Kesultanan Yogyakarta yang dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono I. Perjanjian ini juga menetapkan hubungan dan batas kekuasaan di antara kedua pihak. Perjanjian Gianti memuat 10 pasal, antara lain. Pasal 1. Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai Sultan Hamengkubuwana Senapati in Alaga Abdurrahman Sayyidin Panatagama Khalifatullah di atas separuh dari Kesultanan Mataram yang diberikan kepada beliau dengan hak turun-temurun pada pewarisnya, dalam hal ini Pangeran Adipati Anom Bandara Raden Mas Sundara. Pasal 2. Akan senantiasa diusahakan adanya kerja sama antara rakyat yang berada di bawah kekuasaan VOC dengan rakyat kesultanan. Pasal 3. Sebelum Pepatih Dalem, Rijksbestuurder, dan para bupati mulai melaksanakan tugasnya masing-masing, mereka harus melakukan sumpah setia pada VOC di tangan gubernur. Pepatih Dalem adalah pemegang kekuasaan eksekutif sehari-hari dengan persetujuan dari residen atau gubernur. Pasal 4. Sri Sultan tidak akan mengangkat atau memberhentikan Pepatih Dalem dan Bupati sebelum mendapatkan persetujuan dari VOC. Pasal 5. Sri Sultan akan mengampuni Bupati yang memihak VOC dalam peperangan. Pasal 6. Sri Sultan tidak akan menuntut haknya atas Pulau Madura dan daerah-daerah pesisiran yang telah diserahkan oleh Sri Susuhunan Pakubuwana II kepada VOC dalam kontraknya tertanggal 18 Mei 1746. Sebaliknya, VOC akan memberi ganti rugi kepada Sri Sultan sebesar 10.000 ril tiap tahunnya. Pasal 7. Sri Sultan akan memberi bantuan kepada Sri Susuhunan Pakubuwana III sewaktu-waktu jika diperlukan. Pasal 8. Sri Sultan berjanji akan menjual bahan-bahan makanan dengan harga tertentu kepada VOC. Pasal 9. Sultan berjanji akan menaati segala macam perjanjian yang pernah diadakan antara penguasa Mataram terdahulu dengan VOC, khususnya perjanjian-perjanjian yang dilakukan pada tahun 1705, 1733, 1743, 1746, dan 1749.
Perjanjian ini dari pihak VOC ditandatangani oleh N. Harting, W. Haji van Ossenberg, J. Steenmulder, C. Donkel, dan W. Vokens. Dampak dan konsekuensi. Perjanjian Giyanti memiliki dampak penting dalam sejarah politik Jawa. Pembagian kekuasaan antara Surakarta dan Yogyakarta mengukuhkan kedudukan kedua kesultanan dan mengakhiri konflik internal yang berlarut-larut. Hal ini juga mengawali periode perdamaian dan stabilitas di Jawa. Namun perjanjian Giyanti belum mengakhiri konflik yang sedang terjadi, karena dalam perjanjian ini kelompok Pangeran Sambernyawa tidak diikutsertakan. Seperti yang diketahui, dalam perjanjian Giyanti, Pangeran Sambernyawa adalah rival Pangeran Mangkubumi untuk menjadi penguasa Mataram. Perjanjian Giyanti merupakan bentuk persekongkolan untuk mengalahkan pemberontak, yaitu Pangeran Sambernyawa. Karena itu, perjanjian Giyanti dilaksanakan dengan tujuan membangun aliansi kekuatan baru untuk menumpas pemberontak dan mengurangi kekuatan pemberontak dengan menggandeng salah satu kekuatannya. Di sisi lain, perjanjian Giyanti hanya merundingkan tentang wilayah yang diterima tanpa membagi identitas kebudayaan, sehingga kedua keraton saling mengakui budaya peninggalan Kesultanan Mataram. Pembagian dasar kebudayaan kedua keraton baru dirundingkan 2 hari setelah perjanjian Giyanti, di mana perjanjian pembagian tersebut dikenal dengan Perjanjian Jatisari. Relevansi dan pembelajaran. Meskipun terjadi pada abad ke-18, perjanjian Giyanti memiliki relevansi yang diperlukan dalam pembelajaran sejarah. Kesepakatan damai dan diplomasi antara kesultanan menjadi contoh nilai-nilai perdamaian, kesetaraan, dan negosiasi yang patut diteladani. Pembelajaran bagi masa depan. Pembelajaran dari perjanjian Giyanti tidak hanya terbatas pada sejarah, tetapi juga memberikan pengajaran bagi masa depan. Kepentingan diplomasi, kesepakatan damai, dan penyelesaian konflik secara adil tetap relevan hingga saat ini. Dan itulah sekilas tentang perjanjian Giyanti, sebuah momen penting dalam sejarah Nusantara yang menunjukkan kearifan diplomasi dan penyelesaian konflik. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten-konten sejarah dan budaya lainnya di channel Sarana Sejarah. Sarana belajar sejarahmu.